Buku yang mengajak diri kita untuk lebih tenang dan mendalami diri kita, terutama ketika menjalani keseharian kita. Ada kalanya kita sibuk hingga merasa seperti sedang dikejar-kejar sesuatu. Ketika pikiran kita penuh kekhawatiran, ketika kita merasa masa depan kita begitu gelap dan tidak pasti, ketika kita merasa sakit hati atas kata-kata orang lain. Nah, ada kalanya kita perlu untuk melambatkan diri kita sejenak, ambil jeda sejenak, dan membawa fokus diri kita ke kondisi. Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana, dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini sudah ada di depan rekan-rekan. Judulnya adalah The Things You Can See Only When You Slow Down. Atau memang buku ini mengajak kita untuk lebih tenang sebenarnya dalam kita menjalankan aktivitas kita. Dan kalau kita lihat di bagian covernya ini ada penjelasan bahwa buku ini itu nanti akan mengulas tentang cara untuk kita tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat seperti ini. Dari covernya aja kita sudah cukup menarik gitu ya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang penasaran ini buku tentang apa sebenarnya isi dalamnya gitu ya. Secara umum buku ini adalah buku yang mengajak diri kita untuk lebih tenang dan mendalami diri kita, terutama ketika menjalani keseharian kita. Ada kalanya kita sibuk hingga merasa seperti sedang dikejar-kejar sesuatu. Ketika pikiran kita penuh kekhawatiran, ketika kita merasa masa depan kita begitu gelap dan tidak pasti, ketika kita merasa sakit hati atas kata-kata orang lain. Nah, ada kalanya kita perlu untuk melambatkan diri kita sejenak, ambil jeda sejenak, dan membawa fokus diri kita ke kondisi kesadaran saat ini dengan mulai menghirup nafas dalam-dalam. Ketika kita sudah mulai melambatkan diri kita, inilah perlahan kita akan meningkatkan kesadaran diri kita dan kita menjadi pengamat dalam diri kita. Dan dengan menjadi pengamat inilah kita akan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah buku yang akan mengajarkan kepada kita tentang semua langkah dan tahapan melakukannya, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih dan mengambil banyak keputusan baik dalam diri kita. Siapa sih penulis buku ini? Buku ini ditulis oleh Haemin Sunim, yang merupakan salah satu guru dan juga penulis Buddhism yang paling berpengaruh di dunia. Lahir di Korea Selatan dan menempuh pendidikan di Berkeley, Harvard, dan juga Princeton. Ia menerima pelatihan biar resmi di Korea dan mengajar agama Buddha di Hampshire College di Amherst, Massachusetts. Dia memiliki lebih dari 1 juta pengikut di Twitter dan Facebook, dan saat ini tinggal di Seoul ketika tidak bepergian untuk mengajar. Di Korea Selatan, buku-bukunya ini telah terjual lebih dari 3 juta kopi dan populer tidak hanya sebagai panduan untuk pengobatan mental diri kita, tapi juga untuk panduan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Gambaran isi bukunya, secara umum buku ini tuh akan terdiri dari beberapa bagian atau bab yang membahas berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari cinta, pertemanan, pekerjaan, dan cita-cita, serta bagaimana praktik hidup berkesadaran mampu membantu kita di setiap aspek. Seperti contohnya, yang pertama adalah aspek istirahat. Di bagian ini akan dibahas satu hal penting yang perlu kita lakukan ketika kehidupan mengecewakan kita, ketika orang lain membuat kita lelah dan gelisah, serta ketika keadaan tidak berpihak kepada diri kita. Apa hal yang perlu kita lakukan? Yaitu beristirahat sejenak. Beristirahat di sini penting untuk memberi jeda pada batin kita dan memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan refleksi mendalam dan memberi makna yang tepat pada kejadian yang kita rasakan. Bagaimana cara beristirahat di sini? Pergi ke bioskop, tonton film yang paling lucu yang pernah ada, cari lagu yang paling menyentuh diri Anda, berlibur, dan lakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan untuk bisa mendapatkan waktu dan tempat untuk sendiri dan menikmati pikiran Anda. Yang kedua, di bagian buku ini juga akan dibahas tentang berkebersadaran. Bagian ini akan membahas tentang pentingnya kita sadar akan diri kita yang dimulai dengan berteman dengan emosi kita saat ini.
Kebanyakan orang terlarut pada emosinya masing-masing dan memiliki kesadaran diri yang terbatas sehingga cenderung dikendalikan emosinya. Namun, pada akhirnya memang sulit untuk mengendalikan emosi negatif dengan cepat. Semakin kita berusaha mengaturnya, emosi itu akan cepat muncul kembali. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya di buku ini adalah kita harus memisahkan energi murni yang terkandung dalam emosi negatif dan label linguistiknya seperti kemarahan. Lalu mendiamkannya dalam ketenangan hingga energi itu menjelma menjadi sesuatu yang lain. Itu sebabnya ketika kita emosi, kita disarankan untuk tidak melakukan apa-apa karena akan cenderung negatif hasilnya. Yang perlu kita lakukan hanya diam untuk meredakan emosi kita. Itu adalah praktek dari kebersadaran. Yang ketiga adalah kehidupan. Di bagian kehidupan di buku ini tuh kita akan diajak untuk memahami 3 wawasan penting kehidupan yang membebaskan. Yaitu orang tidak sepeduli itu dengan diri kita. Yang kedua adalah tidak semua orang harus menyukai diri kita. Dan yang ketiga adalah jika kita benar-benar jujur pada diri kita sendiri, kebanyakan hal yang kita lakukan demi orang lain sesungguhnya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap? Berhenti mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan dan lakukan apa yang hati Anda inginkan. Disitulah kita baru akan tenang menghadapi kehidupan. Di bagian keempat atau selanjutnya di buku ini juga akan dibahas tentang masa depan. Di bagian ini kita akan diajak untuk melihat dan berfokus pada bagaimana kita bisa menjalani masa depan kita dengan baik. Salah satunya melalui kata penyemangat yang di bagian ini dibahas, yaitu satu kata penyemangat yang diucapkan dengan penuh kebaikan dan harapan mampu mengubah masa depan seseorang. Ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis sendiri di mana ada satu kata penyemangat dari gurunya yang kemudian mengubah kehidupannya, yaitu aku percaya kau akan menjadi orang hebat yang menyebarkan kebijaksanaan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Ini menjadi semacam harapan dalam diri penulis yang kemudian membuatnya berupaya sekeras mungkin untuk mencapai harapan gurunya tersebut. Di bagian ini juga akan dibahas mengenai menemukan panggilan hidup yang jadi modal menjalani masa depan. Dan juga akan dibahas salah satu alasan kita sulit menemukan panggilan hidup adalah karena kita tidak tahu bermacam-macam pekerjaan di luar sana. Dengan mengeksplor banyak hal di luar sana, kita akan menemukan berbagai opsi yang bisa jadi salah satunya adalah panggilan hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah buku ini memberikan gambaran tentang bahayanya bila kita terus sibuk, penuh beban pikiran, dan dituntut untuk serba cepat. Ada kalanya kita merasa lelah dan jengah. Untuk itu kita perlu mencoba mengambil jeda, berpikir pelan-pelan meskipun hanya sesaat. Cobalah kita menarik nafas kita dalam-dalam. Dalam keheningan jeda itulah bisa jadi kita akan menemukan makna. Maka bagi Anda karyawan perusahaan yang mungkin saat ini sedang gelisah dan lelah dengan berbagai perubahan cepat yang menyebabkan kita mudah marah, buku ini bisa membantu Anda untuk merenungkan berbagai macam hal di sekitar kita dan mengambil jeda sebelum kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Selamat membaca, sampai ketemu di review buku selanjutnya.